Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim, NIM 202410103062 dari Prodi Informatika. Saya akan mempresentasikan struktur data, bab rekursif, dan OOP. Soal pertama, 1. Buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. 3. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Tahap pertama, kita membuat fungsi dulu def Fibo n. Jika n lebih kecil dari atau sama dengan 2, jika benar maka dikembalikan. Jika salah maka akan langsung ke fungsinya Fibo n-1 plus Fibo n-2. Kemudian ini kan tadi ada untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, ke 7, dan ke 10. Ini perintahnya. Nah, dan nanti hasilnya akan bila Fibonacci ke 5 dari 5, ke 7 ada 13, ke 10 ada 55. Kemudian untuk pohon rekursifnya, untuk soal ketiga tadi, buatlah pohon rekursif untuk mencari Fibonacci keempat. Fibonacci keempat, kita menggunakan yang ini, n-1 berarti 4 kurang 1, 3, n-2, 4 kurang 2, 2. Kemudian ke bawah 3, n-1 sama dengan 2, n-2, 3-2 sama dengan 1. Kemudian Fibonacci kedua, n-1, 2 kurangi 1, 1, n-2, 2 kurangi 2, 0. Nanti hasilnya ada 1. Fibonacci ke 1, ke 2. Kan syaratnya harus kurang dari 2 atau sama kurang atau sama dengan 2. Jadi nanti kebalikan. Jadi hasil dari Fibonacci keempat ini dijumlah 1 tambah 1 tambah 1, 3. Kemudian soal kedua, buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Kemudian gunakan fungsi yang Anda buat untuk memisah list tersebut. Apakah palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Buatlah pohon rekursifnya juga. Ini fungsinya def palindrom. Jika kurang dari 2 maka benar. Kemudian dicek lagi indeks pertama dan indeks terakhir sama apa enggak. Jika enggak sama maka bukan palindrom. Jika sama maka lanjut ke ini rectum palindrom. Kemudian ini soal tadi mengecek apakah palindrom ini apakah benar palindrom, bukan. Ternyata benar. Kemudian ini pohon rekursifnya, palindrom 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai terakhir 4,4. Ini nanti dicek lagi apakah indeks pertama dan indeks terakhir apakah sama. Jika sama berarti palindrom, dan seterusnya. Kemudian soal ketiga, panggil bilangan 0 untuk membersihkan nomor yang saat ini dilayani kasir. Kemudian bilangan 0 mempercayakan nomor nasabah terakhir yang mengambil antrian. Operasinya panggil menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil dengan antrian, maka panggil tidak di-enrichment. Antrian menaikkan nilai antrian sebanyak 1 kali. Reset memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Panggil mengembalikan nilai panggil saat ini. Antrian mengembalikan nilai panggil saat ini.
Terus ini implementasi ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Kemudian ini fungsinya def init self. Self ini nilai sendiri. Berarti nanti ini self dot panggil sama dengan panggil. Berarti nilai panggil sendiri sama dengan panggil. Kemudian sama self dot antrian sama dengan antrian. Kemudian ini def up antrian. Nilai antrian sendiri ke antrian maka nanti ditambah sama dengan 1. Kemudian jika def up panggil, jika sel dot panggil sama dengan sel dot antrian, maka nanti ada motivasi antrian kosong. Jika tidak sama, maka sel panggil plus sama dengan 1. Kemudian def reset sel panggil sama dengan sel antrian sama dengan 0. Berarti jika sel panggil dan sel sama dengan 0, maka data telah direset. Kemudian get panggil. Ini gunanya untuk mengetahui nasabah keberapakah yang dilayani. Kemudian get antrian ini untuk mengetahui antrian berapa. Kemudian ada untuk mensimulasi kejadian. Ini nasabah mengambil nomor antrian sebanyak 3 kali, nasabah dilayani sampai 4 kali, dan ada nasabah mengambil nomor antrian dan nasabah dilayani. Untuk mengambil kelasnya, kita membuat variabel. Ini ada up dot antrian sebanyak 3 kali, karena ini tadi mengambil nomor antrian ini sebanyak 3 kali. Kemudian ini untuk up panggil sebanyak 4 kali, karena di sini ada nasabah yang dilayani sudah 4 kali. Kemudian untuk get antrian dan get untuk ini selanjutnya ini nasabah mengambil nomor antrian, ada up antrian dan up panggil, get antrian dan get panggil. Dan kemudian hasilnya kayak gini. Antrian keempat dan nasabah keempat telah dilayani. Kemudian soal keempat. Data X bilangan yang mempresentasikan koordinat X seperti titik. Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y seperti titik. Operasi geser horizontal, menggeser titik secara horizontal ke X, vertikal, menggeser titik secara vertikal ke DY. Hitung jarak, menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik D2D, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengenai nilai jarak dalam nilai positif. Get X mengembalikan nilai X, get Y mengembalikan nilai Y. Ini fungsinya def init self X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Self X sama dengan X. Berarti ini nanti X ini nilai diinputkan, saldo nilai diinputkan adalah 3, maka nanti self X sama dengan 3. Begitulah dengan Y, self Y. Kemudian horizontal atau yang menyamping, garis menyamping, jika self X plus sama dengan X. Nanti ini misalnya dia X diinputkan 3, maka self-nya kita bayar 3. Begitu pula dengan PTK. Self Y-nya nanti ditambah dengan Y, nilai Y yang diinputkan. Kemudian hitung jarak self X, Y. Self JX sama dengan self X plus X. Ini maksudnya self JX itu
sama dengan self X yang awal tadi ditambah dengan X yang diinputkan menjadi self JX. Begitu pula dengan self JX, self J, self Y ditambah Y yang diinputkan. Kemudian get self return self X itu untuk menentukan di mana letak titik X, dan get self return self Y untuk menentukan letak titik Y. Kemudian mensimulasikan kejadian berikut. Buatlah T1 dengan koordinat 2,3, buat T2 dengan koordinat 4,5, geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, geser T2 ke bawah sebanyak 7 satuan, tampilkan koordinat T1 saat ini, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan, tampilkan koordinat T2 saat ini. Tampilkan jarak T1 dengan T2. Pertama kita membuat variabelnya dulu, dan kelasnya ini diambil dari 2,3, diambil dari sini, koordinat awal T1, dan 4,5 diambil dari koordinat awal T2. Kemudian horizontal ini min 3 karena ini geser ke kiri, kok ke kiri dan ke bawah itu min. Jadi nanti yang satunya tadi ke bawah berarti min 7. Kemudian untuk mengetahui koordinat T1 dan koordinat T2, akan print T1 dan T2 berarti koordinatnya T1 min 1,3 dan T2 19,7. Oh ya, tadi ini lupa geser horizontal 15 ini adalah ini ke kanan sebanyak 15 satuan dan T2 sebanyak 9 satuan. Jadi untuk mengetahui jarak T1 dan T2 yaitu jarak T1 T2 itu 18,10. Sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.